Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talaban ilmi izalatan jali an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukur ala nikmatil aqli wa nikmatin syahatil badani fadhalillahi ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li bidikramana khususan khasatan ila muslim ada kitab pedoman KNUan wa jami'talamiti wa musyikhina wa musyikhina wa mu'alifi kitab alati ta'alamna wa lamna sannatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab pedoman KNUan jilid 2 ya, jilid 2, yang mana untuk hari ini akan menerangkan yaitu bab yang ke-10 tentang amaliyah NU atau Nahdlatul Ulama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi alimi fid-dharain amin. Bab yang ke-10 menerangkan tentang amaliyah NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, amaliyah NU ini banyak sekali, diantaranya yang nomor 1 yaitu ziarah kubur. Ini termasuk amaliyah Nahdlatul Ulama. Nah, ziarah kubur itu berasal dari bahasa Arab yang artinya apa? Yaitu artinya adalah berkunjung ke tempat pemakaman untuk tujuan tertentu. Nah, adapun hukum berziarah kubur itu adalah hukumnya sunnah dengan berdasarkan yaitu ijma atau kesepakatan ulama. Nah, apalagi berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah dan para sahabat serta makam para ulama dan aulia. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW itu bersabda, kuntu nahitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakkiruhal akhiratah, rawahu Muslim. Artinya apa? Artinya dulu saya itu melarang kalian untuk berziarah kubur, dan sekarang berziarahlah, karena sesungguhnya ziarah itu dapat mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dulu awal mula Islam itu Nabi Muhammad SAW itu melarang umatnya untuk berziarah kubur. Karena apa? Karena pada masa itu umat Islam belum begitu kuat keyakinannya. Ditakutkan nanti kalau melakukan ziarah kubur dia akan salah iktikadnya, salah keyakinannya, ya, yang akhirnya menjadikan tersesat. Nah, namun setelah Islam itu sudah lama dan para umat Islam itu sudah kuat akidahnya, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya yaitu untuk berziarah kubur. Kenapa? Karena dengan ziarah kubur itu bisa mengingatkan tentang akhirat. Nah, dalam hadis lain baginda Nabi Muhammad SAW itu juga bersabda, man hajja fazara qabri ba'da mauti kana kaman zaroni fi hayati, rawahu al-Baihaqi. Artinya apa? Artinya barang siapa yang berhaji lalu berziarah ke makamku, maksudnya makam Nabi Muhammad SAW, setelah wafatku, maka hal itu seperti orang yang berziarah kepadaku
di saat aku masih hidup. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu dianjurkan ketika melaksanakan haji ke Makkah Al-Mukarramah itu untuk mampir ziarah ke makam beliau. Dan bahkan beliau mengatakan, barang siapa kok berziarah ke makamku setelah meninggalku, maka dia seperti orang yang berziarah kepadaku di saat aku masih hidup. Nah, Imam Malik dalam kitabnya yang berjudul yaitu Kitab Muwatta, beliau itu menceritakan bahwasanya setiap sahabat Umar itu akan pergi dari Madinah atau datang ke Madinah, pasti beliau itu berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan demikian berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW itu merupakan ibadah yang utama. Bahkan ada sebagian ulama mazhab Maliki yang mewajibkannya. Nah, hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, man hajja walam yazurni faqad jafani. Akhrajahu Ibnu Adiyin wa Daruqutni. Artinya apa? Artinya sabda Nabi Muhammad SAW, artinya barang siapa yang haji dan dia itu tidak berziarah kepadaku, maka ia itu termasuk orang yang kasar perangainya. Naudzubillahi min dzalik. Maka usahakan ketika kalian semua ini melakukan ziarah haji, ketika kalian itu melaksanakan ibadah haji, usahakan yaitu berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sekarang manfaat ziarah kubur itu apa saja? Ziarah kubur itu entah ke makam Nabi, aulia, keluarga dan sebagainya yang selama ini menjadi tradisi yang sudah berjalan lama di kalangan aswaja atau ahli sunnah wal jamaah, dilatar belakangi oleh beberapa tujuan. Itu antara lain apa? Antara lain yaitu untuk mengingatkan akan kematian. Jadi manfaat dari ziarah kubur itu adalah untuk mengingatkan akan kematian. Agar apa? Agar selalu menjauhi kemaksiat dan mau beramal soleh atau amal baik sebagai bekal kelak di hari akhir. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW itu beliau bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, akthiru dzikrahum hadhi min ladzat al-mauta. Rawahu at-Tirmidzi wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Artinya apa? Artinya sabda Nabi Muhammad SAW itu tadi diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah SAW itu bersabda, perbanyaklah mengingat sesuatu yang melumpuhkan kenikmatan, apa? Yaitu kematian. Yang mana hadis tadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan dianggap sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Nah, yang B, manfaat dari ziarah kubur yaitu melaksanakan tanggung jawab kepada keluarga. Kenapa? Karena setiap orang yang dianjurkan untuk diziarahi semasa hidupnya, maka juga disunahkan untuk diziarahi setelah wafatnya. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW itu bersabda, man zahra qabra walidayhi aw ahadihima yauma jumati kana kahajatin. Walau zu riwayatil Baihaqi ghufira lahu wa kutiba lahu baro'atun. Apa artinya? Artinya sabda Nabi Muhammad SAW tadi, artinya barang siapa yang mau berziarah ke kubur orang tuanya atau salah satunya, mungkin yang meninggal salah satunya, ziarahnya tadi pada hari Jumat, maka hal itu sama dengan pahala haji. Maksudnya dia mendapatkan pahala
sepertinya pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji yang makbul atau mabrur. Nah, dalam riwayat Imam Baihaqi itu dikatakan apa? Dikatakan maka ia akan diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari neraka. Nah, manfaat ziarah kubur selanjutnya yaitu apa? Yaitu mendoakan ampunan kepada ahli kubur. Nah, ini hanya berlaku kepada mayit yang muslim. Kalau mayitnya tidak muslim, maksudnya apa? Meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka didoakan tidak ada manfaatnya. Namun kalau dia itu meninggalnya membawa iman Islam, maka ketika ahli keluarganya atau orang-orang yang masih hidup itu mendoakan ampunan untuk dia, maka ini akan bermanfaat. Nah, di sana ada katakan mal mayitu fi qabri illa kal ghorik al mugawati yang tadiru dakwatan talhaquhu min libnihi aw akhi aw sadiqin lah. Nah, fa idza lahiqathu kanat ahabba ilahi minad dunya wa ma fiha. Artinya apa tadi? Artinya tiada mayat di dalam kuburnya kecuali seperti orang-orang yang tenggelam yang minta pertolongan. Jadi orang yang meninggal dunia itu di alam kuburnya itu bagaikan orang yang tenggelam yang membutuhkan untuk ditolong. Nah, jadi ia itu menunggu doa yang sampai kepadanya dari anaknya, saudaranya, temannya. Nah, jika doa itu telah sampai kepadanya, maka doa itu lebih membuatnya senang daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Nah, manfaat ziarah kubur yang selanjutnya yaitu yang D, yaitu mengharapkan berkah doa dari orang-orang soleh dan wali dengan mengadakan pahala dan mendoakan mereka. Kenapa? Karena para wali itu tidak berhenti melakukan amal baik yang biasa dilakukan semasa hidupnya. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu beliau meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi manis taqbalal ulama faqatis taqbalani wa man zaral ulama faqad zaroni wa man jalasal ulama ya faqad jalasani wa man jalasani faka'annama jalasa rabbi rawu Arafi'i. Artinya apa? Artinya hadis tersebut artinya barang siapa yang menghadap para ulama, orang-orang yang ahli ilmu dan mengamalkan ilmunya, maka ia menghadap kepadaku. Dan barang siapa yang berziarah kepada para ulama, maka ia berziarah kepadaku. Dan barang siapa yang duduk, maksudnya berkumpul bersama ulama, maka sungguh ia duduk bersamaku. Dan barang siapa yang duduk bersamaku, maka seakan-akan ia itu duduk bersama Tuhanku, yaitu Allah Rabbul Alamin. Yang mana hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Nah, setelah kita tahu manfaat dari ziarah kubur, kita pun harus tahu etika atau adab ketika kita melakukan ziarah kubur. Nah, etika ziarah kubur ini diantaranya yaitu di situ diterangkan ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan saat berziarah kubur. Agar apa? Agar ziarah kubur yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Nah, antara lain apa yang perlu kita lakukan? Yaitu nomor 1, sebaiknya ziarah kubur itu dilakukan pada hari raya atau mulai sore hari Kamis sampai pagi hari Sabtu. Nah, yang kedua yaitu bersedekah, baik itu mungkin berupa uang atau makanan atau yang lain semampu kita.
Nah, yang nomor 3 yaitu berwudu. Maksudnya apa? Membersihkan diri dari hadas kecil ataupun hadas besar dengan cara paman mandi dulu kalau mempunyai hadas besar. Nah, yang keempat etika berziarah kubur yaitu mengucapkan salam ketika akan masuk kubur, misalnya dengan mengucapkan assalamualaikum ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana walakum al-afiyah, semisal seperti itu. Apa artinya? Artinya keselamatan semoga selalu terlimpahkan kepada penduduk kubur dari orang-orang mukmin dan muslim. Nah, sesungguhnya kami insya Allah akan bertemu kalian. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Nah, etika ziarah kubur yang nomor 5 apa? Yaitu duduk di dekat kubur yang ingin diziarahi. Duduknya yaitu seperti pada duduk ketika berada pada orang yang masih hidup. Nah, yang nomor 6 etika berziarah kubur yaitu mengucapkan salam dengan menghadap di depan makbarah atau kuburan yang dituju. Nah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu beliau bersabda, "Mamin ahadin yamur bi qabri akhihi al-mu'mini ya'rifu fitunya fa yusallimu alaihi ila arafa'u wa radda alaihi salam." Artinya apa? Artinya tiada seseorang yang lewat pada kubur saudaranya yang mukmin yang ia itu mengenalnya semasa hidupnya di dunia, kemudian ia tuh ucapkan salam atasnya, kecuali ia mengenalinya dan menjawab salamnya. Nah, etika berziarah kubur yang nomor 7 apa? Yaitu membacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali atau yang lainnya. Nah, kemudian setelah membaca surah Al-Ikhlas atau yang lainnya tadi, baru kemudian membaca doa. Apa doanya? Yaitu Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu ila titik-titik. Itu nanti diisi nama orang yang kita ziarahi ya. Semisal mungkin Zaid ya Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila Zaidin. Semisal seperti itu. Apa artinya doa tersebut? Artinya, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku kepada si fulan, semisal ya. Nah, selain doa tadi juga kita berdoa Allahumma rabba hadhil ajzatil baliyah wal idzamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa yabika mu'minatun adkhil 'alaiha ruham minka wa salama minni Allahumma la tahrimna ajrum wa la tabdina ba'dum maghfir lana walahum. Artinya apa doa yang barusan tadi? Artinya, ya Allah, Tuhan jasad-jasad yang telah busuk dan rapuh yang keluar dari alam dunia ini dengan membawa iman, masukkanlah kepada mereka rahmat dan salam dariku. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mendoakan mereka, dan janganlah Engkau fitnah kami setelah mereka, dan ampunilah kami dan mereka. Itu arti doa yang kita panjatkan yang barusan tadi. Nah, etika yang nomor 8 ketika kita melakukan ziarah kubur yaitu meletakkan ranting pohon yang basah, yang masih basah, yang masih hijau. Supaya apa? Supaya dapat mengurangi siksaan kubur. Sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW itu meletakkan 2 pelepah kurma lalu ditanam di atas 2 kubur. Seraya beliau bersabda, la'allahu ayu khaffifa anhuma malam yai bisa. Artinya apa? Artinya semoga diringankan siksaan dari mereka berdua selama kedua pelepah ini masih basah. Itulah amaliyah NU yang nomor 1. Nah, amaliyah NU itu masih banyak yang lainnya. Nah,
Di antaranya lagi amaliyah NU yang nomor 2 yaitu tahlilan. Jadi di tengah masyarakat itu sering kita dengar istilah tahlilan, yaitu terutama di kalangan kaum Nahdliyin. Nah, tahlilan itu adalah sebuah istilah untuk sebuah ritual ibadah yang di dalamnya itu berisikan doa, berisikan zikir, doa-doa serta wirid yang semuanya itu adalah termasuk ibadah sunnah. Nah, secara umum kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperintahkan untuk berdoa dan berzikir guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 10, Allah itu mengatakan, qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyam ma tad'u falahu asmaul husna. Artinya apa? Firman-Nya Allah artinya, katakanlah wahai Muhammad, berdoalah dengan nama Allah atau berdoalah dengan menyebut Ar-Rahman. Mana saja nama Tuhan yang kamu sebut itu pasti baik, dan Dia mempunyai nama-nama yang baik. Nah, juga dalam Al-Quran Allah itu berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nah, Nabi Muhammad SAW pun juga bersabda, sabaqal mufariduna qalu wa mal mufariduna ya Rasulullah qala adzakirullah katsiran wa dzakirat, rawahu Muslim. Apa artinya sabda Nabi Muhammad SAW tadi? Artinya terdahulu masuk surga yaitu orang-orang munfaridun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, jadi orang-orang munfaridun itu masuk surga terlebih dulu. Nah, lantas sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah munfaridun itu ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW lantas menjawab pertanyaan sahabat tadi. Yang dimaksud munfaridun yaitu orang-orang yang banyak zikir kepada Allah, baik laki-laki dan ataupun wanita. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, Nabi Muhammad SAW itu bersabda lagi, yang mana sabdanya yaitu afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'ai alhamdulillah, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Apa artinya sabda Nabi Muhammad SAW tadi? Artinya itu zikir yang paling utama itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sekarang menerangkan doa dengan cara tawasul. Berdoa dengan cara tawasul. Tawasul atau istighosah itu adalah cara berdoa yang mulai dari dahulu sudah dikenal dan dilakukan oleh ulama salaf soleh. Namun masih ada saja sebagian kelompok yang masih mempersoalkan masalah itu. Maka dari itu perlu kita itu memahami hakikat dari tawasul itu sendiri. Kepada siapa kita tawasul dan bagaimana cara kita tawasul. Perlu sama ketahui bahwasanya hukum bertawasul dalam pandangan aswaja atau ahli sunnah wal jamaah itu adalah boleh. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran yaitu surat Al-Maidah ayat 35. Di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghul ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya apa? Artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan carilah wasilah
yang mendekatkan kepadanya, dan berjuanglah di jalannya supaya kalian itu beruntung. Nah, ayat ini tadi itu menegaskan agar kita itu mencari wasilah atau perantara yang dapat menghantarkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu bersabda, Allahul ladzi yuhyi wa yumitu wa wahyin la yamut. Ighfir li ummi Fatimah binti Asadin walakinha hujjataha wa wasi' alaiha madkhala bi akin nabika wal anbiya'i alladzina min qabli fa innaka arhamur rahimin. Hadis rawahu Ibnu Hibban wa Tabarani. Artinya sabda Nabi Muhammad SAW tadi adalah, ya Allah yang memberi kehidupan dan kematian, Dia adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ampunilah untuk ibuku yaitu Fatimah binti Asad. Ajarkanlah hujahnya, luaskanlah kuburnya dengan perantara nabimu dan nabi-nabi sebelumku. Sesungguhnya Engkau maha pengasih. Hadis ini tadi ada hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabarani. Nah, pada hadis ini tadi baginda Nabi itu memohonkan ampunan untuk Fatimah binti Asad, seraya beliau bertawasul dengan para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amaliyah NU yang nomor 3 yaitu fidaan. Jadi di antara kebiasaan yang berkembang di kalangan warga NU itu adalah berkumpul untuk membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, atau itu zikiran dengan membaca lafaz la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Kapan? Yaitu setelah kematian seseorang di antara mereka. Nah, kegiatan ini dikenal dengan nama yaitu fidaan. Nah, fida itu dalam bahasa Arab bermakna tebusan. Jadi kegiatan fidaan itu merupakan wujud pengamalan terhadap sebuah hadis yang jadi kegiatan fidaan itu merupakan wujud pengamalan terhadap sebuah hadis dan keterangan para sahabat yang menjelaskan tentang keutamaan zikir, tahlil dan surah Al-Ikhlas. Nah, Nabi Muhammad SAW itu beliau bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata alfi maratin ya faqad stara nafsahu minallahi." Akhrajahu Ar-Rafi'i. Artinya apa? Artinya hadis tersebut, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, maksudnya surah Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, maka ia telah menebus dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rafi'i. Nah, dalam sebuah riwayat ulama itu dikatakan, dalam sebuah riwayat ulama dikatakan, mangkola la ilaha illallah sab'ina alfi maratan kanat lahu bara'atan minan nar. Artinya apa? Artinya barang siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka hal itu akan menjadi tebusan baginya dari siksaan api neraka. Nah, sekarang amaliyah NU yang nomor 4 yaitu apa? Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan rahmat dari Allah SWT kepada seluruh alam. Nah, di dalam Al-Quran Allah SWT itu berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya apa firman-Nya Allah? Artinya tidaklah
aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali semata-mata untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Yang mana ayat tersebut itu merupakan ayat dari surah Al-Anbiya ayat 107. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Fadlullahi al-ilmu wa rahmatuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya yang dimaksud fadlullah, kanugeraan Allah itu adalah ilmu. Dan yang dikendaki dengan rahmatullah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan agar kita ini semua bergembira dengan merayakannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 58 beliau itu berfirman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Artinya apa firman-Nya Allah? Artinya katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat Allah maka bergembiralah kalian. Nah, itu lebih baik bagi kalian daripada harta dunia. Jadi banyak keutamaan yang terdapat pada acara Maulidan. Misalnya apa? Misalnya yaitu dikatakan oleh Imam Hasan Basri, seandainya aku itu punya emas sebesar gunung, aku ingin membelanjakannya untuk acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, Imam Junaid al-Baghdadi pun berkata, barang siapa yang menghadiri acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan penuh penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, maka sungguh ia termasuk orang yang beruntung. Nah, Syekh Ma'ruf Al-Karhi beliau berkata, barang siapa yang menyiapkan makanan untuk acara pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta dia itu mengajak teman-temannya untuk berkumpul bersama di tempat yang terang benderang dengan memakai wewangian dan juga menggunakan baju yang bagus untuk menghormati lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka di hari kiamat ia itu akan dikumpulkan bersama golongan yang pertama, siapa? Yaitu para nabi di surga Iliyin. Nah, Imam Syafi'i Al-Yamani beliau berkata, barang siapa yang mengumpulkan rekan-rekannya atau teman-temannya dan menyiapkan makan di tempat khusus, juga dengan berbuat baik yang menjadi sebab dibacakannya Maulid Nabi besar Muhammad SAW, maka kelak di hari kiamat yaitu akan dikumpulkan bersama para siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh di surga Naim. Nah, acara Maulid Nabi pertama kali itu dilakukan pada abad ketiga Hijriah. Itu pada abad ketiga Hijriah, di dalamnya itu dibacakan kisah perjalanan hidup Nabi besar Muhammad SAW, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bacaan salawat dan disertai pembagian sedekah. Nah, Maulidan itu termasuk sesuatu yang diperbolehkan, mengingat prinsip utama dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah atau petunjuk dan inayahnya, maksudnya pertolongannya, yang telah mengutus Nabi Agung Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Nah, Nabi Muhammad SAW itu bersabda atau berkata, man ahabbani kana ma'i fil jannati al-hadis. Artinya apa? Artinya sabda Nabi, barang siapa yang mencintai aku, maksudnya Nabi Muhammad SAW, maka dia akan bersamaku di surga. Nah, acara Maulidan
yang biasanya itu diadakan ketika masuk bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, orang Jawa mengatakan itu adalah sebuah perayaan yang diselenggarakan oleh sekumpulan orang dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, yang di dalamnya itu tersusun acara sebagai berikut. A, di situ di dalam acara tersebut itu dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. B, yaitu pembacaan kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW serta perjuangan dan akhlak mulianya, baik yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. C, yaitu siraman rohani. Di acara tersebut itu ada acara siraman rohani oleh seorang yang dianggap orang soleh. Nah, biasanya materi yang disampaikan itu adalah hal yang terkait dengan kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, D, itu doa bersama. Jadi di dalam penyelenggaraan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu di situ juga ada acara yaitu doa bersama untuk pengukuhan iman dan Islam, juga untuk bangsa dan tanah air. Nah, E-nya yaitu menyantap hidangan makanan yang merupakan sedekah dari yang mengadakan maulid. Nah, bisa perorangan ataupun dari berbagai pihak. Itulah acara-acara yang tersusun di dalam perayaan Maulid besar Nabi Muhammad SAW. Nah, sedang tujuan dari menaikkan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu antara lainnya itu A, mengajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menyimak bacaan-bacaan Al-Qur'an. B, yaitu memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu menambahkan rasa syukur dan gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. C, tujuannya yaitu untuk meniru akhlak mulia Nabi, yaitu dengan cara menyimak sejarah beliau yang dibacakan ketika maulid. D, yaitu menghargai. Tujuannya merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW adalah menghargai serta mengingat jasa-jasa Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya serta para pendahulu yang telah berjasa kepada kita. Nah, E, tujuan dari merayakan Maulid yaitu untuk memperkokoh persaudaraan dan persatuan sesama Muslim dengan berkumpul bersama untuk beribadah. Jadi tujuan acara Maulidan itu adalah mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka hendaknya pelaksanaannya itu memakai etika dan adab yang baik. Seperti apa? Seperti membayangkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW berdiri ketika mahal qiyam. Berdiri ketika mahal qiyam itu maksudnya apa? Yaitu berdiri pada waktu mahal qiyam. Itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dan ekspresi kegembiraan atas lahirnya manusia teramat agung yang membawa rahmat bagi alam semesta. Nah, di dalam kitab I'anatul Thalibin, yaitu kitab syarah dari kitab Fathul Mu'in, itu di sana disebutkan bahwasanya berdiri ketika Maulid itu sudah menjadi tradisi ulama-ulama terdahulu. Nah, di antaranya etika dan adab yang baik yang perlu dilakukan atau diamalkan ketika merayakan Maulid Nabi, yaitu di situ Maulid
dilantunkan dengan sopan. Ketika membaca maulid itu dilantunkan dengan sopan, mengenakan pakaian yang bagus dan diberi wewangan serta menjauhkan dari hal-hal yang mungkar. Nah, amaliyah NU yang nomor 5 yaitu berjanji atau berjanjian. Di amaliyah NU yang namanya itu berjanji dan tibaiyah. Ini membaca maulid ala berjanji atau tibai itu hukumnya sunnah. Kenapa kok dihukumi sunnah? Sebab di dalamnya itu berisi bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat, akhlak dan kisah Nabi Muhammad SAW mulai sebelum beliau lahir sampai menjadi Nabi dan Rasul. Nah, selain itu juga berisi sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat manusia. Nah, Allah SWT itu telah memerintahkan kepada semua orang yang beriman agar selalu mendoakan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam Al-Quran yaitu surah Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Artinya apa? Artinya firman tersebut, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW pun bersabda, An Abdillah bin Mas'ud anna Rasulullah SAW qala inna awalan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Rawah Tirmidzi. Apa arti dari sabdanya Nabi Muhammad SAW? Artinya direwatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW itu bersabda, orang yang paling utama, maksudnya dekat di sisi saya, maksudnya di sisi Rasulullah di hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Jadi orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling dekat di sisi Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Nah, waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam biya asran wa kataba lahu biya asra asanatin rawahu Tirmidzi. Nah, Nabi Muhammad SAW itu juga bersabda, yang mana sabdanya Nabi Muhammad SAW itu diriwayatkan dari nama Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau itu bersabda, barang siapa yang membaca salawat kepadaku, maksudnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah akan memberinya 10 rahmat dan menulis baginya yaitu 10 kebaikan. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, amaliyah NU yang nomor 6 apa? Yaitu manakiban. Jadi manakib dalam bahasa Arab itu bermakna sejarah atau riwayat hidup. Jadi manakiban itu adalah merupakan kegiatan membaca sejarah dan riwayat hidup orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang soleh, ulama atau para wali dengan tujuan tertentu. Nah, manakiban ini juga merupakan salah satu tradisi yang berjalan di kalangan warga NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, sebenarnya manakiban tidak tertutup kepada seorang wali atau ulama. Namun yang menjadi kebiasaan di kalangan warga NU itu adalah manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, tujuan dari manakiban itu adalah
menanamkan rasa cinta kepada orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, seperti orang soleh, ulama, waliyo. Nah, caranya yaitu dengan membaca riwayat hidupnya untuk diteladani dan diikuti. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu surah At-Taubah ayat 119 itu beliau berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya apa? Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan jadikanlah kamu sekalian itu bersama orang-orang yang benar atau siddiqin. Nah, selain itu membaca cerita orang soleh itu merupakan salah satu penyebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Sufyan bin Uyainah beliau itu mengatakan, inda dzikri sholihina tanzilur rahmah. Apa artinya? Artinya saat disebutkan orang-orang soleh maka akan turun rahmat. Nah, sebagian ulama itu mengatakan bila orang-orang soleh disebutkan dalam sebuah majlis, maka Allah itu akan menurunkan rahmat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan awan yang tidak akan menurunkan hujan terkecuali di daerah non muslim. Nah, setiap orang yang meminum air tersebut itu pasti mendapatkan hidayah masuk Islam. Jadi kalau di suatu majelis itu kok kita bacakan atau kita sebut nama-nama orang-orang yang soleh, maka Allah itu akan menurunkan hujan. Dan hujan ini jika turun di suatu kaum yang non muslim, niscaya orang non muslim itu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya masuk Islam. Nah, amaliyah NU yang nomor 7 yaitu sholat tarawih. Walau sholat tarawih itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW, tapi ada dalil dari sumber syariat yang mendasari hal di atas. Nah, untuk sholat tarawih dengan 20 rakaat itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Nah, pengakuan beliau ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW itu berkumpul untuk melakukan sholat di malam Ramadan yang diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Umar itu berkata, bid'ah yang paling baik itu adalah seperti ini. Dalam satu riwayat Sayyidina Umar itu berkata, jika perbuatan ini bid'ah maka termasuk bid'ah yang bagus. Diriwayatkan pula Ubay bin Ka'ab mengatakan, hal ini belum pernah ada. Umar menimpali, saya tahu, tapi hal ini baik. Mengikuti Sayyidina Umar itu telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis Imam Bukhari, beliau Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, ikutilah dua orang ini setelah aku wafat. Siapa dua orang ini yang dimaksud? Yaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah, demikian pula perintah Rasul untuk mengikuti Khulafa Rasyidin. Nah, hal ini termasuk mengikuti sunnah mereka. Nah, adapun membaca doa dan lain-lain di antara sholat tarawih, walaupun tidak pernah ada di zaman Rasul, tapi ada sumber yang menyebutkan, yaitu seperti hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Nah Rasulullah SAW kan wasi sholat illa ayan takila ayatakala bikalamin hadis. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW itu beliau melarang menyambung antara satu sholat dengan sholat yang lain, kecuali yaitu berpindah tempat atau berbicara selain urusan sholat. Doa dan sholawat yang dipanjatkan di sela-sela sholat taraweh itu dilakukan dalam rangka untuk memisah antara salah satu sholat dengan sholat yang lain. Nah, amaliyah NU atau Nahdlatul Ulama yang nomor 8 yaitu membaca zikir setelah sholat. Jadi membaca zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan perbuatan yang sunnah. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat berbagai macam faedah dan hikmah. Zikir itu adalah metode atau cara dan jalan yang terbaik dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, terutama yaitu setelah mengerjakan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena saat itu termasuk salah satu waktu yang mustajabah, waktu yang mudah dikabulkan doa. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Ahzab ayat 41 beliau itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya apa? Artinya wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu sekalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nah, diceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu setelah mengerjakan sholat, beliau itu membaca istighfar 3 kali, lalu berdoa. Apa doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah ketika itu? Yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Nah, amaliyah NU yang nomor 9 yaitu doa kunut. Arti kunut itu kalau secara bahasa adalah doa. Jadi kunut itu secara bahasa artinya apa? Doa. Nah, sedangkan secara syara atau agama yang dimaksud kunut itu adalah sebuah zikir yang khusus. Nah, membaca kunut itu hukumnya sunnah dalam sholat fardu ketika turun sebuah musibah. Nah, kunut itu juga disunahkan dalam setiap sholat subuh dan sholat witir pada separuh yang akhir bulan Ramadan. Nah, hal ini karena Nabi Muhammad SAW itu selalu mengerjakan kunut ketika sholat subuh sampai beliau wafat. Nah, dalam sebuah hadis itu diterangkan, Wa'an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata sahron ba'da ruku'i yad'u ala ahya'in minal arabi tsumma tarakahu muttafaqun alaih. Wali Ahmad wa Daraqutni nahu min wajin akhara wa zada wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqat dunya. Artinya apa? Artinya diceritakan dari Anas radhiyallahu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melakukan kunut setelah rukuk selama 1 bulan. Setelah Nabi itu mendoakan orang-orang yang masih hidup dari kaum Arab. Kemudian Nabi meninggalkan kunut, maksudnya tidak mengerjakannya lagi. Yang mana hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari riwayat Imam Ahmad dan Ad-Daraqutni hadis yang sama dalam versi yang lain beliau itu menambahkan adapun dalam sholat subuh Nabi itu terus-menerus mengerjakan kunut
sampai beliau meninggal dunia. Nah, doa kunut itu diperbolehkan dengan menggunakan doa apa saja. Nah, namun yang sunnah itu adalah dengan menggunakan lafaz sebagai berikut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqdu 'alaik innahu la yadhillu man walait tabarakta wa ta'alit. Seperti itu. Nah, diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu mengajariku doa di atas ketika sholat witir. Nah, Nabi berkata, ucapkanlah wahai Hasan doa Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya. Nah, amaliyah NU atau amaliyah Nahdlatul Ulama yang ke-10 yaitu sedekah dan mendoakan mayit. Jadi salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah mendoakan kepada mayit dengan cara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mayit itu diberi ampunan dan rahmat. Nah, demikian juga termasuk ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah bersedekah, yang pahalanya itu ditujukan kepada orang yang sudah wafat atau meninggal. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 19 itu beliau berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Artinya apa? Artinya firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah, maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Jadi pada ayat ini tadi itu disebutkan bahwasanya Allah SWT itu memerintahkan kepada kita untuk memintakan ampunan atas dosa-dosa kita, juga terhadap saudara-saudara kita yang beriman. Allah itu tidak membatasi kepada orang yang masih hidup saja, namun dimutlakkan kepada semua saudara seiman, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat atau meninggal, ada hubungan kerabat ataupun tidak. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat namsaha wa dhunnuha law takallamat tasaddaqat fa hal ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Rawahu al-Bukhari fi Shahihi an ibni Abi Maryam wa akhrajahu Muslimun min aujahin ukhra an Hisham bin Urwah. Artinya apa? Artinya diceritakan oleh Aisyah, sesungguhnya seorang laki-laki itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia itu berkata, wahai Rasulullah, ibu saya itu mendadak meninggal dunia dan dia itu belum berwasiat. Nah, saya kira andai kata dia itu berucap, maka dia akan bersedekah. Nah, apakah dia itu akan mendapatkan pahala jika saya itu bersedekah atas namanya? Akhirnya Rasulullah SAW menjawab
pertanyaan tersebut dengan kata-kata itu iya. Maksudnya ibunya mendapatkan pahala dari sedekah yang ia lakukan. Nah, Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul yaitu Minhaj, beliau menegaskan bahwa pahala sedekah dan doa kepada mayit itu hukumnya boleh atau mubah dan dapat memberi manfaat kepada si mayit. Nah, Syekh Islam Az-Zakaria Al-Ansari beliau itu berkata, para ulama itu sepakat atau ijma bahwa sedekah dan doa terhadap mayit itu dapat bermanfaat baginya, entah dari famili atau orang lain. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya yang berjudul Tuhfah Al-Mu'tas juga menegaskan bahwa para ulama itu telah sepakat, maksudnya ijma, bahwa sedekah, pahala mewakafkan mushaf itu dapat memberikan manfaat kepada mayit. Nah, begitu juga doa dari ahli waris atau orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah itu akan mengangkat derajat seorang hamba ketika di surga lantaran istighfar dari anak-anaknya. Nah, amaliyah NU yang nomor 11 yaitu pujian-pujian. Syariat itu telah menetapkan bahwasanya sunnah membaca pujian-pujian dan doa-doa yang dilaksanakan setelah adzan, terutama yaitu pujian-pujian yang berupa sholawat. Meskipun hal tersebut itu adalah tergolong bid'ah, tapi termasuk dalam golongan bid'ah hasanah. Dalam sebuah kitab itu diterangkan, inna sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam akibal adhani sunnatun bila khilafin inda jami'il muslimina liqali sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin, rawal Muslim. Artinya apa? Artinya sesungguhnya salat kepada Nabi Muhammad SAW setelah azan itu hukumnya adalah sunnah tanpa ada pertentangan antar ulama menurut semua umat Islam. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW itu yang berupa idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu muadzin. Bila kamu sekalian itu mendengar suara adzan, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Yang mana hadis itu tadi merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa tasihu bi ayyi sighatin kanat wa yanbaghi assalamu ala ma'a sholati liqali ta'ala sallu alaihi wasallam taslima. Wa itabaru dzalika lama qalahu ba'dul khufadhu minal muhadditsina al-ati bainuhum wa fi haddi dzatihi bid'atun hasanah waqad hadathat sanata 781 kama qalahu Ibnu Abidin. Artinya apa keterangan tadi artinya salawat ini boleh dengan berbagai macam bentuk, maksudnya sigat yang ada, dan hendaknya yaitu mengucapkan salam bersamaan dengan mengucapkan salawat kepada Nabi. Karena apa? Karena firman Allah, ucapkanlah salawat kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Nah, keterangan ini berpedoman kepada ungkapan sebagian khufat dari para ahli hadis dalam uraian yang akan datang, bahwa doa-doa ini pada dasarnya adalah tergolong bid'ah hasanah, kemudian menjadi sebuah kesunahan sebagaimana pendapat Ibnu Abidin. Nah, amaliyah NU
atau Nahdlatul Ulama yang nomor 12 yaitu apa? Tawasul dan istighosah. Tawasul atau istighosah yang sudah menjadi kegiatan rutin NU di Indonesia ini itu adalah salah satu cara berdoa yang mulai dari dahulu sudah dikenal dan dilakukan oleh ulama salaf as-saleh. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW itu juga istighosah, itu di saat beliau bersama para sahabatnya yang saat itu berjumlah 313 menghadapi orang Quraisy yang berjumlah sangat banyak. Nah, hal ini juga didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 35 yang mana di sana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya apa? Artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah yang mendekatkan kepadanya dan berjuanglah di jalannya supaya kalian beruntung. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang telah lewat telah disebutkan bahwasanya baginda Nabi memohonkan ampunan untuk Fatimah binti Asad. Saya bertawasul dengan para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masih ada saja sebagian kelompok yang masih mempersoalkan masalah itu. Nah, oleh karena itu perlu kiranya kita itu semua untuk memahami hakikat dari tawasul itu sendiri. Kepada siapa kita tawasul dan bagaimana cara kita tawasul. Sekarang kesimpulannya NU atau Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah organisasi Islam yang kaya budaya dan turas, maksudnya warisan para ulama terdahulu. Dengan melalui pendekatan budaya, para ulama terdahulu itu dapat menarik simpati dari masyarakat sekitar. Nah, di antara sekian banyak warisan peninggalan ulama terdahulu yang dikemas dalam sebuah ritual itu adalah tahlilan, maulidan, istighosah, manakiban dan lain-lain. Nah, sekarang sesi yang terakhir yaitu sesi tanya jawab latihan soal. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang nomor 1, apakah arti dari ziarah kubur? Pengertian ziarah kubur itu apa? Nah, yang nomor 2, apa hukumnya ziarah kubur? Hukumnya ziarah kubur itu apa? Apakah haram, apakah sunnah, apakah wajib, apakah makruh, apakah mubah? Nah, pertanyaan yang nomor 3, sebutkan 2 manfaat dari ziarah kubur. Tadi kan diterangkan banyak sekali manfaat dari ziarah kubur. Nah, di sini saya menyebutkan 2 saja manfaat dari ziarah kubur. Nah, nomor 4, pertanyaan yang nomor 4, acara maulid Nabi pertama kali dilakukan itu pada abad keberapa? Terus pertanyaan yang nomor 5 atau yang terakhir, prinsip atau tujuan utama dalam peringatan Maulid Nabi itu adalah titik-titik. Itu saja ya. Nah, dijawab pertanyaannya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.